Halo adik-adik sekolah minggu GKJ Ngadekan Solo Timur. Kali ini saya akan menyapa adik-adik semua yang ada di rumah nih. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu yang dari Gabata? Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua yang dari Yudiati Perias? Dan bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu yang dari Gideon? Nah, pasti adik-adik semua kabarnya baik-baik saja kan? Oke, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu adik-adik jangan bersedih ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama dengan orang tua kita, dengan keluarga kita yang ada di rumah. Oke, sekarang kita akan memulai acara ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan tema Tuhan Tidak Pernah Ingkar Janji. Lagu pembuka dari Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, sekarang kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ini ya Bapa, Engkau memberkati Tuhan. Kami hari ini akan memulai ibadah sekolah minggu. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau menyiapkan setiap hati adik-adik kami semua Tuhan untuk bisa memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini Tuhan dan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu sungguh teramat baik ya bagi adik-adik semua, bagi kita semua. Untuk itu mari kita membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diserahkan kepada guru sekolah minggu di wilayah masing-masing atau diserahkan di kantor gereja pada jam kerja. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang sudah Engkau berikan di setiap hari demi hari Bapa. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini, yang biarpun hanya sebagian dari berkat-Mu, kiranya ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini dan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati orang-orang yang Kau pilih untuk bisa mengelola persembahan ini ya Bapa. Kau berikan kebijaksanaan dan kemampuan yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, ampuni setiap dosa-dosa yang kesalahan kami Tuhan. Haleluya, amin. Tiba saatnya adik-adik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Halo adik-adik sekolah Minggu GKJ Ngandekan Solo Timur. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersekolah minggu walaupun lewat online. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar akan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami Tuhan untuk boleh belajar akan firman-Mu dan boleh mengambil suatu penerapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, firman Tuhan kali ini kita akan belajar tentang Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Sekarang adik-adik menyimak ya video tentang cerita Alkitab berikut ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh
karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang cerita Nabi Nuh yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Pada akhir cerita tadi, kita melihat saat air sudah surut, Nabi Nuh keluar dari kapal. Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh dan seluruh umat manusia di muka bumi ini bahwa Tuhan tidak akan menghukum umat manusia dengan air bah yang seperti zaman Nabi Nuh. Nah, tanda janji Tuhan itu apa berupa yang di langit warna-warni? Ya, pelangi. Janji Tuhan kepada Nabi Nuh dan kepada seluruh umat manusia bahwa tidak akan memberikan hukuman berupa air bah lagi di muka bumi ini berupa pelangi. Nah, adik-adik, janji Tuhan selalu ditepati. Sampai saat ini tidak ada hukuman Tuhan yang berupa air bah seperti pada zaman Nabi Nuh. Janji Tuhan yang lain apa? Tuhan berjanji akan menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan menepati janji itu. Tuhan menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal dengan hidup yang kekal melalui apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saat ini kita belajar bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, kita juga harus menurut pada Tuhan. Belajar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Belajar untuk menepati janji yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita katakan. Contohnya apa? Contohnya, kita berjanji pada orang tua, "Mah, aku mau rajin belajar, biar aku jadi juara, biar aku pintar, biar nilai-nilaiku bagus." Ya, sudah berjanji untuk rajin belajar. Ya harus ditepati. Kita rajin belajar karena kita sudah berjanji. Contohnya apa lagi? Kita janji sama mama, "Mah, aku mau menjaga adik. Aku nggak akan bertengkar lagi sama adik. Aku mau sayang sama adik." Ya, kita sudah berjanji, kita harus bertanggung jawab, kita harus menepatinya. Kita harus menjaga adik kita harus sayang pada adik kita, tidak pernah bertengkar. Nah, itu janji-janji yang harus kita tepati. Yang sudah kita katakan, ya harus kita tepati. Janji-janji itu sebagai wujud apa? Tanggung jawab kita. Seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, bahwa Tuhan juga sudah berjanji dan Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Jadi, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, yang pintar, kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Kita harus belajar untuk menepati setiap janji-janji kita, seperti Tuhan juga sudah menepati janji-janjinya. Ya, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami belajar untuk menepati janji-janji kami, Tuhan. Kami belajar untuk bertanggung jawab dalam hidup kami. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon kekuatan-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh menepati janji-janji kami, boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi kan sudah mendengarkan cerita yang disampaikan bahwa Tuhan itu sangat menyayangi umatnya. Tuhan juga sudah menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ada yang tahu Tuhan Yesus sudah menepati janji apa? Ayo, ada yang tahu nggak?
yaitu janji keselamatan. Untuk itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik juga harus memiliki sifat seperti Tuhan, yaitu menepati janji-janjinya. Apabila adik-adik sudah berjanji akan rajin belajar, maka adik-adik juga harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, tiba saatnya kita sudah di penghujung acara. Mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam acara ibadah sekolah minggu hari ini Bapa, dari awal hingga akhir. Engkau yang sudah memberkati kami semua dan adik-adik kami semua ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan dan juga menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang menyertai dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan memujikan lagu penutup Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji